Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi pagi ini di kebaktian Sekolah Minggu Online DKI Program Bunda. Nah, hari ini yang mengisi video adalah Kak Roni dan Kak Bonita. Bagaimana kabar kalian? Kak Roni harap kalian baik-baik saja seperti Kak Roni dan Kak Bonita. Nah adik-adik, Kak Roni juga berharap kalian mengalami sukacita di hati seperti Kak Roni dan Kak Bonita. Kenapa? Karena Kak Roni dan Kak Bonita yakin kalau Tuhan Yesus itu selalu ada beserta kita, apapun keadaan kita, dalam situasi apapun, ya. Walaupun itu PPKM, walaupun itu PPKN, atau IPS, atau IPA, atau bahasa Indonesia, keadaan apapun, kita harus selalu yakin Tuhan Yesus menyertai kita. Oke? Coba kalian perhatikan, kenapa Kak Roni hari ini pakai baju merah? Ya, karena kita sudah hampir mendekati tanggal 17 Agustus, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, nah karena ini suasana nuansa Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, maka sekolah minggunya juga nuansa kemerdekaan. Sebelum kita mulai kebaktian kita hari ini, maka kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau kebaktian sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkenan memimpin kami sepanjang waktu ini. Berkati juga kakak-kakak yang mengisi kebaktian sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah sekarang, mari kita nyanyi satu pujian. Nah adik-adik, sekarang kita lanjutkan satu pujian lagi. Ada satu sobatku
Nah, adik-adik, sekarang sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, waktunya kita memberi persembahan. Ya, kalian siapkan persembahannya sambil kita memuji satu lagu. Sempurnakan ku kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku. Kebaikan-Mu sempurnakan ku kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menerima persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalian ingat cerita minggu lalu, yaitu tentang Saul yang ditolak sebagai raja. Nah, bagaimana kelanjutannya? Akan kalian dengan hari ini bersama Kak Bonita. Dan sebelumnya, kita mau memuji satu lagu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengerti
Sekarang kami mau mendengar dan menonton video firman-Mu. Kiranya Tuhan mimpin kami supaya kami bisa mendengar dan melihat dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Mimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, ini pertama kalinya kalian berjumpa dengan Kak Bonita di dalam video online. Salam kenal buat kalian semua dari Kak Bonita. Adik-adik, minggu yang lalu kalian sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Raja Saul yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Akibat dari ketidaktaatan itu, maka Tuhan pun menolak Saul sebagai raja. Nah, Tuhan sudah punya rencana yang baru atau rancangan yang baru. Tuhan telah memilih seorang calon raja yang baru untuk memimpin bangsa Israel. Siapakah dia? Kalian yang belum bisa menjawabnya akan Kak Bonita kasih 3 kata kunci. Ya, dengan 3 kata kunci ini, Kak Bonita berharap kalian bisa menjawabnya. Kata kunci yang pertama yaitu dia berasal dari Bethlehem. Sudah ada yang bisa menjawab? Oke, kata kunci yang kedua, dia adalah anak bungsu dari Bapak Isai. Sudah ada lagi yang bisa menjawab? Oke, pintar semuanya. Kata kunci yang terakhir ini akan sangat membantu kalian untuk bisa mengetahui siapakah tokoh hari ini. Dia pandai sekali bermain kecapi. Nah, sudah bisa menjawab semua kan? Ya, benar sekali. Namanya Daud. Maka Tuhan pun memerintahkan Nabi Samuel untuk mengurapi Daud. Sejak saat itu, Daud dikuasai oleh Roh Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul Daud di Istana Raja Saul. Yuk, kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan hari ini. Saul tampak berjalan mondar-mandir di istananya. Ia tidak dapat duduk dengan tenang dan tidak bisa tidur dengan nyenyak sehari-hari. Dari waktu ke waktu, mukanya muram, sehingga para pegawainya takut akan dia. Mereka berbisik-bisik satu dengan yang lain. "Shh, Saul diganggu roh jahat." Apa yang mereka bicarakan memang benar. Roh Tuhan yang menjadikan Saul berani dan gagah perkasa sudah undur dari Saul. Dan Saul sering diganggu oleh roh jahat yang menjadikannya gelisah sekali. Suatu kali, kepala pegawai Saul memberikan saran kepadanya agar Saul mencari seseorang yang pandai memain kecapi. Nanti pada waktu roh jahat mengganggu Saul, maka orang itu harus memainkan kecapi sehingga roh jahat itu akan meninggalkan Saul. Saul pun setuju dan ia memberikan perintah supaya mencari orang yang pandai bermain kecapi. Salah seorang hamba-nya berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku telah melihat seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia." Kemudian Saul langsung mengirim utusan kepada Isai ayah Daud dan meminta agar Daud diperbolehkan untuk menjadi pelayan Saul. Tak lama kemudian, Daud datang ke istana Saul dan menjadi salah seorang pelayannya. Kemana Saul pergi, Daud selalu ada di sisinya. Dan jikalau roh jahat itu mengganggu Saul, maka Daud pun duduk dan memainkan kecapinya untuk menghibur sang raja. Saul sangat mengasihi Daud. Di samping Saul, ada juga seorang lain di istana raja yang sangat mengasihi Daud. Dia adalah Yonatan, anak sulung Raja Saul. Yonatan dan Daud bersahabat sangat dekat. Daud sangat pemberani. Di saat orang-orang Israel takut dan gentar menghadapi raksasa Filistin yang bernama Goliat, Daud pun berani melawan Goliat dan mengalahkannya. Setelah peristiwa itu, Saul pun mengangkat Daud sebagai kepala pasukan perang. Daud sering keluar dengan pasukannya dan melawan musuh-musuh orang Israel. Tiap kali Daud berperang, dia pasti menang karena Tuhan menyertainya. Pada suatu hari ketika Saul dan Daud kembali dari medan pertempuran, datanglah serombongan putri-putri Israel menyambut mereka sambil menari dan bernyanyi. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Mendengar sorak-sorai itu, Raja Saul tersinggung.
ia mengerti bahwa rakyat mulai menyukai Daud dan memuji Daud lebih tinggi daripadanya. Iri hati mulai tumbuh di dalam hati Saul. Saul teringat kembali akan kata-kata yang disampaikan Allah kepadanya melalui Nabi Samuel. Nabi Samuel pernah berkata bahwa Tuhan akan memberikan kerajaan Israel kepada orang yang lebih baik daripada Saul. Saul pun menjadi curiga dan gelisah, takut. Bagaimana ya jika orang itu adalah Daud? Jikalau dia yang dimaksud Allah untuk menjadikan raja baru. Itu tidak boleh terjadi, pikir Saul. Semua pikiran yang buruk ini berkecamuk dalam pikiran dan hati Saul. Mudah sekali bagi roh jahat untuk merasuk dan mengganggunya. Suatu hari, Daud duduk bermain kecapi untuk raja. Tetapi kali ini, hati Saul tidak terhibur. Saul memandang Daud dengan penuh kebencian. Saul sadar bahwa Daud lebih baik daripadanya. Maka, tanpa berpikir panjang, Saul segera mengambil tombak dan melemparkannya kepada Daud dengan sekuat tenaga untuk membunuhnya. Tetapi tombak tidak mengenai Daud dan menancap di dinding. Tangan Tuhan melindungi Daud dan ia dapat melarikan diri. Pada keesokan harinya, Saul memanggil Daud dan berkata dengan bersahabat dan bermuka manis. Kata Raja Saul, "Aku akan memberikan anakku Mikal kepadamu sebagai istri, tetapi kamu harus membunuh 100 orang Filistin karena mereka musuhku." Lagi-lagi, ini adalah usaha Saul untuk dapat membunuh Daud. Saul berharap bahwa Daud akan mati dalam peperangan melawan orang Filistin. Tetapi tangan Tuhan melindungi Daud dan ia berhasil membunuh 200 orang Filistin. Sehingga Saul harus menggenapi janjinya kepada Daud dan memberikan Mikal, putrinya, menjadi istri Daud. Mikal dan Daud saling mencintai, sehingga Saul pun tidak dapat mencapai tujuannya. Waktu Saul melihat bagaimana Tuhan menyertai Daud dan bagaimana Mikal mencintai Daud, ia menjadi semakin takut dan benci kepada Daud. Saul pun menjadikan Daud musuhnya seumur hidup. Karena Saul berusaha sekali untuk membunuh Daud, maka Daud memutuskan untuk melarikan diri. Saul mengirim orang-orang suruhannya ke rumah Daud untuk mengamat-ngamati Daud dan untuk membunuhnya pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya. Mikal mengerti rencana jahat ayahnya. Ia juga tahu kebencian ayahnya terhadap Daud. Maka ia pun berkata kepada Daud, "Malam ini engkau harus meninggalkan rumah ini. Kalau tidak, besok pagi engkau akan dibunuh." Mikal menolong Daud keluar dari jendela. Kemudian Mikal meletakkan sebuah patung di tempat tidur Daud. Waktu hamba-hamba Raja Saul datang untuk membunuh Daud, ia berkata kepada mereka, "Suamiku sedang sakit." Maka hamba-hamba itu pun kembali kepada Saul tanpa Daud dan Saul pun menjadi murka. Maka Saul berkata kepada hamba-hambanya, "Bawalah Daud dari tempat tidurnya supaya aku bisa membunuhnya." Tetapi pada waktu orang-orang itu masuk ke kamar Daud, mereka hanya melihat sebuah patung yang terbaring di situ. Daud sudah tidak ada di situ. Kemanakah Daud pergi? Daud pergi ke kota Rama di mana Nabi Samuel tinggal. Ia menceritakan kepada Samuel bagaimana Saul sangat membencinya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya kepada Samuel. Samuel yang telah mengurapinya sebagai raja menghibur dan menguatkan Daud. Daud tidak berani kembali ke istana maupun ke rumahnya. Dia bersembunyi, tetapi ia membiarkan Yonatan mengetahui di mana ia bersembunyi. Pada suatu hari, Yonatan menemui Daud di ladang supaya mereka dapat berbicara dengan bebas. Yonatan sangat sedih melihat kebencian ayahnya terhadap Daud sahabatnya. Ia ingin berbuat sesuatu yang baik untuk Daud. Daud pun mempunyai usul. Katanya kepada Yonatan, "Besok akan ada pesta di rumah ayahmu. Sebenarnya aku harus hadir dan makan bersama dengan ayahmu. Sampaikan permintaan maafku dan katakan bahwa aku telah minta izin kepadamu untuk pulang ke keluargaku di Bethlehem. Dengan demikian, engkau akan tahu apakah ayahmu masih marah kepadaku atau tidak." Yonatan pun menyetujui usul Daud. Keesokan harinya pada saat pesta, tempat duduk Daud di meja makan raja kosong. Hari berikutnya, Daud belum kembali.
Dengan marah, Saul berkata kepada Yonatan, "Di manakah Daud?" Jawab Yonatan, "Ia minta izin pulang ke Bethlehem untuk beberapa hari saja untuk mengadakan upacara pengorbanan tahunan bersama keluarganya." Waktu Saul mendengar jawaban Yonatan, maka marahlah ia. Ia berteriak kepada anaknya, "Kamu selalu menolong Daud. Kau bodoh sekali. Apakah kau tidak tahu bahwa Daud yang akan menjadi raja dan bukan engkau? Sekarang juga pergi dan cari Daud. Bawa dia ke sini dengan segera. Ia harus mati." Yonatan pun menjawab amarah ayahnya dan berkata, "Perbuatan jahat apakah yang diperbuat oleh Daud sehingga ia harus mati?" Tetapi Saul tidak menjawabnya. Ia mengangkat tombaknya dan melemparkan tombak itu kepada Yonatan anaknya sendiri. Sekarang Yonatan tahu dengan pasti bahwa Daud tidak dapat kembali ke istana raja. Ia pun meninggalkan pesta untuk mencari Daud, sahabatnya. Daud menunggu Yonatan di persembunyiannya. Waktu ia melihat Yonatan datang, ia pun keluar untuk menemuinya. Mereka berdua sangat berhati-hati supaya tidak terlihat oleh seorang pun. Daud melihat muka Yonatan begitu sedih. Yonatan menceritakan kepada Daud apa yang terjadi di pesta itu dan bagaimana Saul tetap ingin membunuh Daud. "Engkau tidak dapat kembali ke istana," kata Yonatan dengan sedih dan menangis. Mereka berdua menangis bersama, tetapi Daud lebih sedih lagi. Mereka saling berjanji untuk tetap bersahabat, meskipun mungkin lama mereka tidak akan bertemu. Kemudian mereka pun berpisah. Yonatan pulang kepada Saul ayahnya dan Daud harus pergi melarikan diri, walaupun ia tidak tahu harus kemana. Ayat hafalan hari ini ada gerakannya. Kak Bonita minta kalian semua bangkit berdiri dan ikuti gerakan Kak Bonita supaya lebih cepat hafal, ya. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Mazmur 5 ayat 13. Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Kita ulang sekali lagi ya. Mazmur 5 ayat 13. Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Adik-adik, kita sudah mendengarkan kisah tentang Daud, bagaimana Daud selalu ditolong oleh Tuhan saat Daud menghadapi bahaya. Nah, poin penting atau pelajaran yang bisa kita ambil hari ini ada 3, ya. Adik-adik ingat selalu dan pakai ini untuk kalian menjalani hidup kalian sehari-hari. Oke? Yang pertama, Tuhan melindungi orang benar. Yang kedua, percaya akan pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, berjanji hidup benar dan taat akan firman Tuhan. Kak Bonita berharap adik-adik selalu ingat akan pelajaran hari ini, ya, dan kalian sungguh-sungguh mau berjanji, ya, untuk taat akan firman Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Karena janji Tuhan, orang benar akan selalu dilindungi oleh Tuhan, ya. Nah, untuk aktivitas hari ini, Kak Bonita minta kalian bisa menceritakan lewat video pengalaman kalian atau pertolongan Tuhan di dalam hidup kalian, ya. Kalian boleh share atau bagikan ke grup kelas atau bisa kirim langsung pribadi ke WA guru masing-masing, ya. Kak Bonita ulangi sekali lagi ya. Ceritakan pengalaman kalian ditolong oleh Tuhan, ya. Oke, selamat mengerjakan aktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Orang
bagian kita. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu Hari Merdeka. Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Kami merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kebaktian sekolah minggu kami hari ini. Dan kiranya Tuhan berkenan selalu menyertai kami sepanjang minggu depan. Berkati keluarga kami, berkati teman-teman kami, berkati setiap orang yang kami kenal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday anak-anak. Bye.